Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024. Saya mencatat setidaknya ada 4 hal yang menurut saya 4 hal ini akan membuat gugatan dari Timnas Amin dan tim TPN Ganjar Mahfud sepertinya sulit untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan kisruh protes hasil Pilpres 2024 kemarin. Saya merangkum 4 hal ini dari beberapa hal yang sebenarnya sudah diungkap oleh beberapa tokoh-tokoh yang berbeda terkait dengan analisa pakar hukum terkait gugatan 01 dan 03 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa baik Timnas Amin maupun TPN Ganjar Mahfud menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil Pilpres 2024 kemarin. Kedua-duanya meminta agar pemilu diulang. Itu yang penting. Mereka meminta pemilu diulang. Timnas Amin meminta agar pasangan 02 mencoret nama Gibran. Prabowo-nya masih. Tetapi Gibran agar diganti. Dengan alasan karena Gibran cacat hukum. Dianggap tidak sah. Dengan alasan bla 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 bla. Terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang dulu. Nah, sementara kalau TPN Ganjar Mahfud bahkan lebih ekstrim, yakni meminta pemilu diulang tanpa keikutsertaan pasangan Prabowo Gibran. Jadi Prabowo dan Gibran harus dicoret. Yang ikut pemilu ulang berarti hanya 01 dan 03. Itu garis besarnya tuntutan mereka, baik Timnas Amin maupun TPN Ganjar Mahfud terkait dengan gugatannya di Mahkamah Konstitusi dengan argumen dan alasan masing-masing. Tapi tadi sekali lagi ada 4 hal yang menurut saya hampir mustahil untuk dipenuhi. Tuntutan dari dua rival capresnya Pak Prabowo Gibran ini yang ngoyo-woro. 4 hal yang saya rangkum yang sepertinya akan membuat tuntutan mereka berantakan dan sulit untuk dipenuhi. Yang pertama adalah soal selisih suara yang begitu ekstrim. Selisih suara, perolehan suara Pilpres kemarin antara Prabowo Gibran dengan dua rivalnya 01 dan 03 itu ekstrim sekali. Jarak selisih suaranya, perolehan suaranya, kemenangan Pak Prabowo Gibran terlalu telak. Pak Prabowo Gibran memperoleh suara 96 juta lebih. Timnas Amin hanya memperoleh 40 juta. Sementara Ganjar Mahfud hanya memperoleh 27 juta. Jadi bagaikan Gunung Slamet dengan dengan pegunungan. Bukan dengan gunung, dengan pegunungan gitu ya. Nah ya 16% melawan 58% kan antara gunung dan pegunungan gitu. Nah, begitu juga dengan selisih yang dimiliki oleh Timnas Amin. Nah, oleh karena itulah selisih suara yang sangat ekstrim ini, kemenangan yang begitu mutlak, yang begitu telak yang diperoleh oleh Pak Prabowo ini, menurut saya menjadi kendala dan persoalan krusial tersendiri untuk Mahkamah Konstitusi. Sulit, bahkan tidak mungkin untuk memenuhi permintaan mereka mengulang Pilpres sebagaimana kehendak mereka berdua. Ada iklan tahu bulat lewat. Puasa-puasa kok ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, alasan kedua mengapa tuntutan 01 dan 03 sepertinya mustahil untuk dipenuhi, ya ini tentang materi gugatan. Materi gugatan mereka bukan persoalan hasil Pilpresnya, tetapi
dugaan atau tuduhan kecurangan pada saat proses pemilu berlangsung. Artinya apa? Materi gugatan yang dikirimkan, yang dibawa oleh 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi adalah gugatan yang mestinya dilayangkan, diajukan kepada Bawaslu, bukan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi domainnya adalah mengadili tentang sengketa hasil pemilu, termasuk hasil Pilpres. Bukan pada proses, dugaan pelanggaran pada proses pemilu. Ini mendasar sekali dan ini semalam sudah diungkapkan terang-terangan oleh tim hukum TKN Prabowo Gibran. Oleh Pak Oto Hasibuan, Pak Yusril Iza Mahendra, Pak Hotman Paris, dan lain-lain. Jadi nampaknya gugatannya salah alamat. Gugatan yang mestinya dikirimkan kepada Bawaslu tentang tuduhan kecurangan, jadi misalkan mereka kan menuduh ada kecurangan, ada mobilisasi bansos, ada aparat negara yang tidak netral, dan lain sebagainya. Itu semua adalah dugaan-dugaan pelanggaran pemilu pada saat proses pemilu berlangsung. Dan dugaan itu mestinya memang dikirimkan kepada Bawaslu kalau memang mereka punya bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat untuk diadili siapa yang melakukan mobilisasi, siapa yang melakukan pelanggaran, siapa yang melakukan money politik, itu ada semua diatur di Undang-Undang Pemilu. Dan itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya mengadili hasil dari pemilu, sengketa hasil pemilu. Ya misalkan Pak Ganjar mengklaim di Jawa Tengah dipilih oleh 200 juta. Misal, ini kan misalkan. Sementara pemilu hanya mengumumkan pemilihnya Pak Ganjar kok hanya 10 juta gitu. Padahal ini hitungan tim internal PDIP ini 200 juta nih yang milih. Bukan hanya manusia ya. Pemilih Jawa Tengah kan tidak nyampe 200 juta, tapi kalau dihitung dengan makhluk gaib ya mungkin sampai. Nah, selisih hasil pemilu ini baru boleh, dan itu ranahnya Mahkamah Konstitusi. Jadi alasan kedua, mengapa sepertinya Mahkamah Konstitusi tidak mungkin memenuhi gugatan tuntutan Timnas Amin dan Ganjar Mahfud itu. Karena materi gugatannya tidak tepat, salah alamat, bukan pada sengketa hasil pemilu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa itu sulit dikabulkan? Alasan yang ketiga adalah karena baik tim 0103 sama-sama juga mempersoalkan tentang legalitas Gibran. Mereka memprotes, menganggap tidak sah, makanya minta dicoret gitu. Karena persoalan umur dan persoalan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Pak Anwar Usman yang dulu memutuskan Gibran boleh menjadi calon wakil presiden persoalan umur karena memenangkan gugatan tentang umur itu. Ada pihak yang mengadukan ke MK dan dimenangkan oleh MK. Yang pada akhirnya Gibran lolos maju menjadi cawapres. Itu dipersoalkan kembali. Dan itu juga gugatan bukan terkait hasil pemilu. Selain juga keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diketuk palu adalah mengikat hukumnya, tidak bisa digugat lagi. Bukan gugatan terkait hasil pemilu. Kalau mau menggugat itu mestinya dulu, sebelum Pilpres pada saat pasangan itu diajukan. Nah sementara ketika pasangan Prabowo Gibran diajukan, baik 01 maupun 03 sama-sama menerima, mengakui, bahkan sampai kemudian mau bertanding di atas ring pada saat debat capres dan lain sebagainya. Maka benar kata Pak Hotman Paris bahwa gugatan itu dinilai cengeng karena dulu sudah ikut bertanding, melayani bertanding di atas ring, setelah kalah tiba-tiba mengatakan bahwa pesertanya adalah tidak sah. Makanya hal ini juga sangat substansial dan sepertinya itu ngayawara dan sulit untuk dikabulkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mengapa gugatan 0103 ini
akan sulit dipenuhi, dikabulkan karena pertimbangan keutuhan bangsa dan negara. Banyak pihak yang mengatakan bahwa keutuhan bangsa dan negara ini, persatuan nasional adalah segala-galanya. Keutuhan NKRI di atas segala-galanya, termasuk di atas pemilu sendiri, termasuk di atas persoalan sengketa Pilpres ini. Artinya apa? Semua pihak dengan pandangan tersebut harus menempatkan keutuhan bangsa dan negara di atas konflik-konflik, polemik-polemik yang lain. Kalau sebuah polemik kemudian ditindaklanjuti dengan hanya mengedepankan tekanan politik, sementara mengesampingkan keutuhan bangsa dan negara, sementara beresiko membuat negara ini pecah, maka tentu saja menjaga keutuhan bangsa dan negara harus dikedepankan karena di atas segala-galanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.